Halo semuanya. Perkenalkan, aku Niko Malani Antari Putri, biasa dipanggil Lani dengan NPM akhir 011. Aku Iputu Guna Martayasa, biasa dipanggil Guna dengan NPM akhir 009. Aku Ida Ayumas Sisi Darmayanti, biasa dipanggil Ayumas dengan NPM akhir 032. Aku Anagun Nida Karuna, bisa dipanggil Nadia dengan NPM akhir 084. Baik, selamat datang saya ucapkan kepada audiens. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPT yang berisikan tentang prinsip etika kesehatan mengenai etika, disiplin, dan hukum praktik kedokteran gigi dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Mahasaraswati Denpasar. Prinsip etika kesehatan yang pertama ada autonomi atau keputusan, yang dimana penghormatan tertinggi terhadap hak pasien untuk menentukan keputusan tentang perawatan yang akan dijalani secara mandiri dan tanpa ada paksaan dari dokter sekalipun. Yang dimana pasien ini juga tidak membuat diagnosis terhadap dirinya sendiri, tetapi memiliki hak untuk menyetujui atau menolak tindakan perawatan yang diusulkan oleh tenaga kesehatan. Ini saya akan menjelaskan beneficent atau manfaat, yaitu mendorong tenaga kesehatan untuk bertindak secara aktif berkontribusi pada kesejahteraan demi kebaikan dan kepentingan terbaik pasien. Pada pasal 280 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 mewajibkan tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik atau best effort kepada pasien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan non-maleficent atau tidak menyakiti, kewajiban untuk tidak dengan sengaja menyebabkan bahaya pada pasien. Apabila suatu tindakan medis tidak dapat membantu, setidaknya tindakan itu tidak boleh memperburuk keadaan pasien. Dalam prinsip etika kesehatan terdapat primum non nocere atau first do no harm. Justice atau keadilan. Justice adalah kewajiban untuk memberikan sikap yang adil dan perlakuan yang sama terhadap semua orang tanpa memandang usia, jenis kelamin, agama, status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya. Menuntut perlakuan adil dan fair dalam semua pasien serta dalam mendistribusikan sumber daya kesehatan atau sumber daya manusia kesehatan. Kemudian ada confidentiality atau kerahasiaan, yang dimana mewajibkan tenaga kesehatan untuk menjaga kerahasiaan informasi kesehatan pasien dan merahasiakan segala riwayat kesehatan pasien yang akan membangun kepercayaan antara dokter dengan pasien. Confidentiality juga dapat dikecualikan ketika seorang pasien memiliki riwayat penyakit menular, tetapi hanya boleh diberitahukan kepada petugas kesehatan dan dibuka kerahasiaannya atas perintah hukum. Prinsip keenam, yakni fidelity atau janji. Prinsip ini mewajibkan tenaga kesehatan dan juga pasien untuk memenuhi janji, setia pada komitmen, dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh pasien dan oleh dokter. Prinsip fidelity menyangkut 3 hal, yakni yang pertama, konsistensi antara perkataan dan perbuatan tenaga kesehatan. Yang kedua, seorang dokter berjanji dengan sungguh untuk menjaga setiap rahasia pasiennya dan sampai kapanpun akan menjaga komitmen tersebut. Yang ketiga, kesetiaan menggambarkan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap kode etik untuk meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, dan meminimalkan penderitaan pasien. Prinsip yang ketujuh, yakni ada veracity atau kebenaran. Prinsip ini mewajibkan dokter untuk bersikap jujur dan memberikan informasi yang akurat serta lengkap kepada pasien. Prinsip ini diperlukan oleh tenaga kesehatan untuk menyampaikan kebenaran pada setiap pasien. Prinsip veracity juga menggeser paradigma dari paternalisme atau dokter know best menjadi hubungan kemitraan antara dokter atau penyedia pelayanan kesehatan, pasien, dan pihak yang berkaitan dengan alat bahan kesehatan. Di sini kami akan menganalisis contoh kasus dari artikel ilmiah populer mengenai dokter gigi terlibat kasus malpraktik antara etika, hukum, dan komunikasi dari UNER News tanggal 4 Juni 2025.
Pada artikel tersebut terdapat kasus pertama dengan judul yaitu gugatan ditolak, dokumentasi jadi kunci. Yang dimana pada kasus pertama seorang pasien yang mengalami sakit gigi berkepanjangan karena melakukan prosedur implan gigi pada seorang dokter gigi. Namun dokter tersebut sudah menerapkan etika kesehatan yaitu confidentiality. Yang kemungkinan lain yaitu pada saat sebelum informed consent, pasien tidak memberikan informasi mengenai riwayat kesehatan pasien jikalau pasien ini memiliki penyakit sistemik. Pada kasus kedua, vonis bersalah akibat gagal rujuk. Pada kasus kedua kali ini, di mana seorang dokter yang melakukan kesalahan pada seorang pasien yang mempunyai riwayat gigi bungsu. Dokter tersebut melakukan pelanggaran etika kesehatan yaitu fidelity yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 273 tentang hak tenaga kesehatan, serta Pasal 274 tentang kewajibannya seperti wajib merujuk jika tidak mampu, serta wajib membuat rekam medis, kemudian mendefinisikan komitmen tanggung jawab yang harus dipenuhi sebagai seorang dokter.